Halo adik-adik, kembali lagi di channel belajar SSC Tuban. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang Bumiku, tema 8, kelas 6 SD. Kita akan mempelajari 3 subtema. Yang pertama, perbedaan waktu. Yang kedua, bumiku dan musimnya. Yang ketiga, bumi, matahari, dan bulan. Saat pagi tiba, saat adik-adik baru bangun tidur, langit masih terlihat gelap. Tapi lama-kelamaan langit mulai cerah. Sinar matahari menyinari bumi. Matahari terbit dari timur. Semakin siang, matahari semakin naik ke atas. Hingga tepat pukul 12 siang, matahari berada di atas kepala kita. Sore menjelang, matahari mulai turun. Kita biasa menyebutnya saat senja. Langit berubah menjadi gelap. Kemudian bulan bermunculan, bintang bermunculan. Nah, kira-kira apa ya yang menyebabkan bisa terjadi siang, bisa terjadi malam, dan bisa bergantian? Selain itu, pernah nggak terpikir adik-adik bahwa apakah matahari itu bergerak sehingga ia berterbit, bisa tenggelam, atau jangan-jangan bumi yang bergerak? Sebenarnya bumi atau matahari sih yang bergerak? Nah, coba kita simak video ini, Upin dan Ipin. Pasti adik-adik seneng kan lihat Upin Ipin? Mereka lagi bermain gangsing, atau mereka menyebutnya gundu. Gangsing itu berputar. Nah, seperti itulah bumi kita. Bumi kita juga berputar loh. Namanya rotasi bumi. Rotasi bumi itu gerakan bumi mengelilingi sumbunya. Jadi bumi berputar mengelilingi garis khayal yang disebut dengan sumbu. Gerakan bumi mengelilingi sumbu atau poros disebut rotasi. Lama waktunya, satu kali rotasi itu 24 jam atau 1 hari. Matahari tampak terbit di pagi hari di timur dan tenggelam di sore hari di barat. Itu karena rotasi bumi. Rotasi bumi yang menyebabkan gerak semu matahari. Kenapa dikatakan gerak semu? Karena sebenarnya yang bergerak itu bumi, bukan matahari. Kita tinggal di planet bumi yang bisa mengalami siang, bisa mengalami malam. Itu menunjukkan adanya perbedaan waktu. Di Indonesia sendiri terdapat 3 daerah waktu, yakni waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Pembagian ini menyebabkan adanya perbedaan waktu di Indonesia sendiri. Perbedaan waktu ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan sehari-hari kita loh. Contohnya nih, jam 5 di waktu Indonesia Barat, gambarnya ini menunjukkan ada anak masih tidur. Pada saat yang bersamaan, di waktu Indonesia Tengah itu udah jam 6. Ada anak waktunya berangkat sekolah. Di waktu yang bersamaan pula di Indonesia bagian timur,
sekolah sudah mulai karena sudah jam 7. Nyambung kan kenapa perbedaan waktu itu bisa berpengaruh terhadap kegiatan sehari-hari kita. Nah, tadi itu contoh dalam satu negara, yakni di Indonesia. Coba sekarang perhatikan contoh dua negara. Satunya di Indonesia, satunya di Amerika. Kita ambil Indonesia itu di Jakarta ya. Jakarta lagi jam 7 malam nih, waktunya orang makan malam. Nah, di New York Amerika, masih jam 8 pagi. Waktunya orang masih kerja, baru mulai kerja. Bedanya jauh banget ya. Yang satu udah malam, yang satu baru pagi. Apa sih yang menyebabkan perbedaan ini? Ada nggak pedoman waktu? Sekarang kita amati berdasarkan letak astronomisnya ya. Kita ambil contoh di Indonesia. Letak astronomis Indonesia itu berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak astronomis sendiri merupakan letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak daerah di garis bujur mana atau berapa derajat yang menyebabkan perbedaan waktu. Sedangkan letak daerah di berapa derajat garis lintang menyebabkan perbedaan musim. Kan kita udah bahas waktu di Indonesia, waktu di Amerika itu kan jauh banget. Satunya malam, satunya pagi. Ada nggak sih pedoman waktu? Jawabannya ada adik-adik. Titik 0 derajat garis bujur itu berada di kota Greenwich. Greenwich itu ada di Inggris. Kota ini ditetapkan sebagai titik 0 derajat pada tahun 1884. Ditetapkan sebagai standar waktu dunia. Kita biasa mengenal istilah GMT. GMT itu Greenwich Mean Time untuk menentukan waktu. Misalnya nih di Indonesia bagian barat. Bagian barat itu ada Pulau Sumatera, ada Jawa, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Waktunya kalau kita hitung pakai GMT, jadinya GMT plus 7. Maksudnya, waktu di Indonesia itu lebih cepat 7 jam dari kota Greenwich. Gitu adik-adik. Nah, sekarang kita masuk ke subtema yang kedua ya, yaitu bumiku dan musimnya. Kita amati nih di slide ini. Indonesia itu ada 2 musim adik-adik, ada musim hujan atau biasa orang nyebutnya musim penghujan, dan musim panas atau musim kemarau. Itu kalau di Indonesia. Sedangkan di Kanada, mereka tuh punya 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Kalau perbedaan musim ini disebabkan oleh revolusi bumi. Bumi itu membuat jalur atau orbit yang berbentuk elips saat mengelilingi matahari. Nah, jalur orbit ini ditempuh dalam waktu 1 tahun untuk 1 putaran. Jadi, bumi itu mengelilingi matahari namanya revolusi bumi dalam garis yang berbentuk elips. Selama 1 tahun, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan secara bergantian menghadap dan membelakangi matahari, sehingga terjadilah perbedaan musim. Akibat revolusi bumi terhadap matahari, negara yang berada di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan setiap 3 bulan sekali mengalami perubahan musim. Revolusi bumi menyebabkan juga matahari tampak bergeser ke arah belahan bumi utara dan selatan padahal matahari tidak bergerak. Peristiwa ini disebut dengan gerak semu tahunan matahari. Adik-adik,
Pernahkah kamu melihat bulan sabit di malam hari? Atau bulan purnama? Atau pernah nggak langit nggak ada bulannya? Sekarang kita akan belajar mengenal bulan ya. Bulan merupakan satelit bumi. Gerakan bulan ada 3. Yang pertama, rotasi bulan, yaitu gerak bulan mengelilingi porosnya. Yang kedua, revolusi bulan mengelilingi bumi. Yang ketiga, karena bulan adalah satelit bumi, maka bulan itu selalu bersama bumi. Jadi yang ketiga, revolusi bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Nah, bedanya bulan dan matahari itu kalau bulan dia itu tidak punya cahaya sendiri. Cahaya yang dipancarkan bulan merupakan pantulan dari cahaya matahari. Sekarang kita akan belajar mengenai fase-fase bulan. Yang pertama, bulan baru. Bulan baru itu posisinya berada di tengah-tengah antara matahari dan bumi. Pada posisi bulan di fase ini, cahaya matahari yang menyinari bumi terhalang oleh bulan. Bisa aja di fase ini itu terjadi gerhana matahari, sehingga fase ini seolah-olah bulan itu nggak terlihat sama sekali. Orang biasa menyebut fase ini sebagai fase bulan baru atau bulan mati. Yang kedua yaitu bulan sabit awal. Bulan bergerak meninggalkan titik tengah antara matahari dan bumi. Selama fase ini, kurang dari setengah bagian bulan terkena cahaya matahari, sehingga kita yang ada di bumi melihatnya berbentuk bulan sabit. Di fase ketiga, bulan paruh awal. Bulan terus bergerak dan kini berada di seperempat lingkaran dari posisi awal. Di fase ini, cahaya matahari mengenai setengah bagian bulan, yang mengakibatkan kita melihatnya bulan setengah lingkaran. Posisi yang keempat yaitu bulan cembung awal. Bulan terus bergerak dan saat ini berada di belakang bumi. Bulan terkena cahaya matahari 3/4 bagiannya, sehingga di bumi kita melihatnya bulan cembung. 5 yaitu bulan purnama. Fase ini berada di garis lurus antara matahari, bumi, dan bulan. Pada fase ini juga memungkinkan terjadi gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi karena cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan tertutup oleh bumi. Pada bulan purnama, di bumi kita melihat bulannya utuh, bulat utuh. Pada fase yang keenam adalah bulan cembung akhir. Setelah melewati setengah putaran, fase bulan kembali ke awal, yakni kembali ke bentuk bulan cembung. Pergerakan bulan terus ke arah barat sehingga cahaya matahari sedikit tertutupi. Fase yang ketujuh yaitu fase paruh akhir. Pada fase ini bulan sudah melewati 3/4 putaran. Cahaya matahari hanya menyinari setengah bagian bulan, sehingga di bumi kita melihatnya bulan setengah lingkaran. Fase yang terakhir yakni fase bulan sabit akhir. Seperti namanya, bentuknya kembali ke bentuk bulan sabit. Pada fase ini, bulan telah melewati hampir 1 putaran. Setelah fase ini terlewati, kembali ke fase awal, yaitu bulan mati atau bulan baru. Nah, kalau ini bentuk dari posisi gerhana matahari. Kenapa bisa terjadi gerhana matahari? Karena sinar matahari itu tertutupi oleh bulan. Jadi ada bagian di bumi yang gak tersinari oleh matahari. Nah, adik-adik, kalau yang ini bentuk posisi bulan tertutupi oleh bumi sehingga terjadi gerhana bulan. Posisinya lurus, matahari, bumi, bulan. Cahaya matahari yang harusnya menyinari bulan tertutup oleh bumi. Alhamdulillah, kita sudah selesai belajar tema 8 IPA yaitu bumiku. Kita sudah belajar tentang rotasi revolusi, sudah belajar tentang gerhana. Semoga ilmunya bermanfaat ya adik-adik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!